Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, renungan bagi kita di pagi hari ini tertulis dalam kitab Matius pasal 25 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Alaidum roh sugu anak ni colmai marhasa ngapon rapdohot saluhu suru-suruanna udulan nama disiha bangsa hasa ngapon lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimanakah sikap kita seandainya menunggu sesuatu yang tidak kita tahu kapan waktunya tiba? Yang kita tunggu tentu pasti ada banyak hal yang timbul dalam benak kita. Pertanyaan-pertanyaan. Di samping itu mungkin perasaan kita ikut terganggu, kadang kesal, bosan, dan lain-lain. Pada kali ini Tuhan Yesus memberikan pengajaran tentang peristiwa kedatangan Sang Tuhan. Yesus akan datang kedua kalinya. Meskipun tidak ada yang tahu kapan waktunya, dan meskipun sepertinya waktu penantian yang lama membuat orang meragukan akankah Dia datang kembali, tetapi inilah suatu kepastian yang harus kita ingat, bahwa Ia akan datang kembali. Dia tidak datang kembali untuk menjadi hamba. Kedatangannya yang kedua adalah untuk menghakimi. Orang pada zaman kita sekarang mungkin akan bertanya-tanya, benarkah Ia akan datang? Benarkah akan ada penghakiman? Tetapi meskipun banyak orang meragukan Dia, tetap tidak akan bisa mengubah kenyataan bahwa Dia adalah Anak Allah yang pernah datang menjadi manusia, naik ke surga, dan akan kembali untuk menghakimi seluruh dunia. Siapa yang tidak percaya dan mengingkari imannya akan mendapatkan penghakiman. Siapa yang menghina dan atau menyepelekan imannya tetap akan mendapatkan penghakiman. Sebab faktanya adalah Dia pernah datang ke dalam dunia ini, dan firman-Nya mengatakan akan datang kembali. Dia akan menghakimi umat-Nya sendiri terlebih dahulu untuk menyatakan manakah yang sungguh-sungguh pengikut Kristus, yang sungguh-sungguh di dalam Dia, dan mana yang tidak. Tidak semua orang yang mengaku pengikut Kristus sungguh-sungguh pengikut Kristus. Kita telah melihat orang-orang yang mengaku penyambut sang pengantin, tetapi tidak mau membawa hal-hal yang esensial untuk perlengkapan mereka, yaitu kesediaan minyak. Ada juga orang Kristen yang diberikan kepercayaan tinggi untuk mengelola harta tuannya, tetapi tidak semua setia. Ada yang jahat dan menghina kepercayaan tuannya itu dengan mencurigai motivasi baik tuannya. Maka pada penghakiman akhir, Tuhan Yesus akan menunjukkan siapakah yang sungguh-sungguh umat-Nya. Tuhan akan membongkar seluruh kepalsuan. Dia akan bertindak seadil-adilnya atas seluruh kejahatan yang tersembunyi. Dia akan memisahkan siapa yang
domba sejati dan hamba yang sungguh-sungguh setia. Lalu seperti apakah yang menjadi tanda utama membedakan benar-benar umat percaya yang sejati dan mana yang tidak? Apakah cukup hanya pengakuan percaya atau memahami firman-Nya secara mendalam itu sudah cukup? Bukan berarti percaya dan memahami firman-Nya tidak perlu. Hal ini perlu, tetapi tidak cukup hanya percaya dan memahami, akan tetapi sangat perlu ada aksi atau tindakan yang menggerakkan kita untuk mengasihi orang lain. Yakobus 2 ayat 26, iman tanpa perbuatan adalah mati. Yesus dalam pengajarannya mengatakan bahwa orang yang beriman sejati adalah orang yang memiliki kasih kepada orang-orang yang mengalami kesusahan. Bahkan Yesus menyamakan dirinya dengan orang-orang yang rendah yang mengalami kesusahan. Dia mengidentikan dirinya dengan orang-orang yang kelaparan, kehausan, tersendiri, telanjang, dan di dalam penjara. Tuhan Yesus sendiri tahu apa itu penderitaan. Ia pernah mengalami kelaparan di padang gurun setelah berpuasa. Dia sering tidak memiliki tempat untuk beristirahat. Saudara-saudara, apakah ada perasaan belas kasihan kepada mereka yang menderita? Apakah ada hati tergerak untuk menjadi berkat bagi orang lain di dalam kesusahan mereka? Kita hanya mengejar kenyamanan kita sendiri. Kita tidak pernah merasa tergerak oleh penderitaan orang lain. Bagaimana mungkin kita mendapat bagian di sisinya dalam kerajaan Allah? Mereka yang melakukan perbuatan baik yang tulus bagi orang-orang yang lapar, haus, miskin, telanjang, tersendiri, yang hidup dalam kesusahan, yang meminta pertolongan. Sebenarnya mereka telah melakukannya untuk Tuhan. Umumnya kita berbuat baik kepada orang yang juga berbuat baik kepada kita, yakni mereka yang memiliki perhatian bagi kita. Perbuatan baik cenderung didasarkan pada untung rugi, balas jasa, atau berbuat baik kepada orang-orang terpandang, orang-orang besar, supaya kita peroleh perhatian. Tuhan memperingatkan kita agar kita memiliki kepedulian kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Jika demikian terjadi, maka Tuhan yang datang untuk kedua kalinya akan memperhitungkan iman dan perbuatan kita. Saat Dia bersemayam di atas tahta kerajaannya, berkata, "Terimalah upahmu bersama-sama dalam kerajaanku, sebab apa yang kamu lakukan di dunia, semua yang kamu lakukan adalah untuk Aku." Amin. Marilah kita berdoa. Puji dan syukur kami sampaikan kehadirat-Mu Tuhan atas pagi hari ini yang masih Tuhan karuniakan bagi kami. Kami patut bersyukur atas karunia itu. Oleh karena itu ya Bapa, kiranya Tuhanlah yang memberkati hari ini untuk kami jalani dan kami memperoleh sukacita dalam melakukan segala aktivitas kegiatan kami untuk satu hari ini. Kami tidak berdaya jika Tuhan tidak menolong kami, menopang kami, memberikan kekuatan bagi kami, memberikan petunjuk sehingga kami melakukan sesuai dengan kehendak-Mu
dalam setiap kegiatan kami untuk satu hari ini. Sambil kami berpengharapan atas segala iman percaya kami, dan juga buah dari iman, buah dari keyakinan kami kepada Tuhan, melalui ajaran tuntunan firman Tuhan yang selalu kami dengarkan, yang selalu kami pahami, dan itu akan berbuah dalam sikap perilaku kami dalam keseharian kami. Dengan firman-Mu kami memahami, mengerti apa yang patut kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Tidak semata-mata beriman kepada Tuhan, tetapi kami tidak berbuah, kami tidak melakukan apa-apa selagi kami masih hidup dalam dunia ini. Kami mengharap bahwa Tuhan akan memberkati setiap iman kami dan perbuatan-perbuatan kami. Tuhan akan memperhitungkan iman dan perbuatan kami dikala Tuhan datang kembali ke dunia ini untuk memberi penghakiman atas hidup kami di dunia ini. Maka kami berkenan di hadapan Tuhan, karena Tuhan memperhitungkan iman dan perbuatan kami. Oleh karena itu Bapa, bila melalui firman Tuhan yang selalu kami dengar, itu akan berbuah di dalam setiap kehidupan kami, baik terhadap sesama kami dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami peduli dengan sesama kami, menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan kami, uluran tangan kami. Biarlah kiranya kami peduli untuk memberikan pertolongan kepada sesama kami. Ketika kami melakukan perbuatan yang baik, yang tulus dari hati dan iman kami untuk orang lain, maka kami dengan sendirinya kami melakukan untuk Tuhan. Berkatilah kami satu hari ini Tuhan, berkati keluarga kami, berkati seluruh pekerjaan kami satu hari ini. Terima kasih Bapa, dengarkan doa kami. Dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.